banyak orang ternyata baru sadar kalau dia ternyata di level 1. Waduh, aku ternyata masih rendah ya, aku belum naik level ternyata ya gitu. Nah, sehingga muncul banyak pertanyaan, sebetulnya in real life level 1 itu seperti apa sih contohnya? Kenapa pola pikir kita bisa seperti itu? Kenapa manusia bisa tanpa sadar berada di sana? Kenapa dunia ini kok gitu? Gitu, Mas. Nah, kalau dalam kehidupan pribadi, hal pertama yang aku lakukan dulu ketika aku mulai suka sama dunia pengembangan diri, begitu aku sudah mulai pindah dari 1 ke 2, aku mulai sadar bahwasanya aku bisa memilih realitaku sendiri. Hal pertama yang aku lakukan adalah merubah kata-kata yang aku pakai, yang normalnya aku pakai. Halo teman-teman Kedamaian ID, lagi-lagi kita ketemu sama Mas Duyan Anggara. Ya, ini pertama kalinya Mas Angga syuting untuk Kedamaian ID di studio kita di sini. Betul. Ya. Akhirnya saya yang berkunjung ke Kedamaian. Ini baru bener nih, bintang tamu. Ini baru guest star ini namanya, bener. Kalau kemarin guest star di studionya sendiri, sekarang di studio kita. Oke, langsung aja Mas Angga. Oke. Kedamaian ID ini kan mulai sharing tentang banyak hal yang berhubungan dengan bagaimana seseorang bisa punya level pengembangan diri yang lebih baik. Oke. Faktanya kita mengundang Mas Angga tuh kemarin ya di kelas Money Flow Mastery untuk ngisi 1 sesi tentang itu, dan respons teman-teman ini bagus banget, Mas. Cuman yang menarik adalah banyak pertanyaan yang muncul tentang itu berkaitan dengan banyak orang ternyata baru sadar kalau dia ternyata di level 1. Waduh, aku ternyata masih rendah ya, aku belum naik level ternyata ya gitu. Nah, sehingga muncul banyak pertanyaan, sebetulnya in real life level 1 itu seperti apa sih contohnya? Kenapa pola pikir kita bisa seperti itu? Kenapa manusia bisa tanpa sadar berada di sana? Kenapa dunia ini kok gitu? Gitu, Mas. Wah, kenapa dia bisa berada di sana? Panjang nih. Kita harus mundur ke sejarah umat manusia. Wah, oke. Jadi ada satu buku yang bahas tentang ini. Kayaknya sampean punya bukunya ya. Judulnya Sapiens. Oh, ada. Yuval Noah Harari yang yes, itu di meja makan gue, Mak. Ya, di buku itu dibahas bahwasanya Homo sapiens itu manusia ya, kita itu bisa jadi berada di puncak rantai makanan ya, kita jadi apex predator ya, kita yang paling sakti lah di planet bumi ini di antara makhluk hidup yang lain, itu karena kita punya kemampuan untuk berkomunikasi, Mas. Satu sama lain, sesama spesies tapi kita. Tapi komunikasinya lebih kompleks daripada spesies lain. Oke. Jadi binatang lain juga bisa berkomunikasi, gitu, kayak misalnya jangan ke sana gitu. Oke. Atau apa gitu. Tapi sederhana banget jenis simple komunikasinya. Tapi kalau manusia itu ngomongnya lebih kompleks. Jangan mancing ke sungai dulu. Di sungai ada harimau, nanti kamu dimakan. Bisa kayak gitu. Iya. Kalau binatang biasa spesies lain kan cuman jangan gitu doang. Apa gitu. Nah, tapi akhirnya kemampuan language ini nantinya akan membentuk banyak hal, Mas. Nah, dari kemampuan kita berkomunikasi tadi menciptakan banyak keuntungan buat kita bisa bekerja dalam tim, dalam jumlah yang lebih besar gitu. Jadi di antara spesies lain kita yang paling bisa ngetim sampai timnya banyak banget ngerjain satu hal project bareng gitu. Binatang lain itu nggak bisa, ya spesies lain nggak bisa punya tim sebanyak itu, sebanyak manusia. Nah, tapi kemampuan kita berkomunikasi dan language tadi itu menciptakan persepsi dan realita yang berbeda. Jadi kalau kita ngomongin tentang truth, tentang kebenaran, itu ada hal yang namanya absolute truth, ada yang namanya relative truth. Absolute and relative truth. Contoh gini, ini adalah gelas ya, warnanya, gelas ini isinya air ya. Gelasnya bisa tak minum, airnya maksudnya. Itu absolute truth. Ya, ini gelas isinya air, airnya bisa tak minum. Tapi ada banyak hal yang kebenarannya itu beda culture, beda daerah, beda kebudayaan, kebenarannya bisa berbeda. Yes, oke. Nah, itu namanya relative truth. Relative truth. Contoh yang yang kalau kata orang itu yang sangat membagongkan. Jadi, ada satu suku namanya suku Himba ya di Namibia ya. Namanya Himba tribe di Namibia. Suku Himba ini dia tidak punya kata-kata, nggak punya language untuk color blue. Dia nggak punya bahasa untuk warna biru. Halo teman-teman, sorry saya potong videonya ya. Saya pengen kasih info spesial banget untuk teman-teman semua. Kalau misalnya Anda suka dengan konten seperti yang sedang Anda tonton di YouTube ini, maka teman-teman akan sangat suka kalau misalnya kita bisa ketemu langsung secara live. Kita teman-teman lagi bikin sebuah
webinar khusus ya, di mana ini akan kita bikin gratis untuk teman-teman semua dan Anda bisa ikutan. Caranya gimana? Teman-teman langsung aja cari di kolom deskripsi di bawah video ini, Anda daftarkan diri Anda di webinar terdekat itu dan kita akan bisa ngobrol secara langsung di dalam webinar online-nya ya. Jadi pastikan Anda terdaftar dan silahkan lanjut nonton videonya. Gak ada sebutan biru di sana. Ya, di dalam kamusnya itu. mereka, kosakata mereka oke. warna biru itu nggak ada. Oh. Sama kayak Ancient Greek. Ancient Greek itu juga nggak punya warna biru, Mas. Oh, oke. Dan fakta yang menarik adalah warna biru itu termasuk warna yang baru, Mas, dalam dunia perwarnaan, Mas. Baru di Baru. peradaban Iya. kesini gitu. Ada bukunya, kalau nggak salah penulisnya namanya Gavin Evans, judulnya The History of Color. Dia bahas bahwasanya di Ancient Greek dan ada banyak puisi-puisi, naskah-naskah dari zaman kuno itu nggak ada warna biru di sana, Mas. Untuk ungkapkan hal-hal yang sekarang kita pandang itu biru sebetulnya mungkin. Jadi nggak ada warna biru. Nah, termasuk tadi suku Himba. Suku Himba itu berarti masih pengembangan dari peradaban dulu itu sampai hari ini salah belum satu suku yang masih menyebut dia nggak punya biru. warna biru. Yang menarik karena dia nggak punya kata-kata untuk warna biru. Kata-katanya nggak ada untuk warna biru. Dia nggak bisa perceive color blue. Dia nggak bisa melihat warna biru. Jadi ternyata bahkan warna yang kita lihat, kita kan selalu bilang, tapi kan faktanya gitu kan, orang level 1 kan merasa emang begitu kan? adanya kan. Iya, adanya begitu, terus mau gimana lagi? Bahkan ternyata begitu adanya itu bahkan belum tentu begitu adanya. Betul. Jadi realita yang kita lihat itu belum tentu sesuai dengan apa yang kita lihat, karena apa yang kita lihat itu juga dipengaruhi dengan bahasa yang kita gunakan. Jadi ada satu dokumenter yang sangat menarik, nanti tonton, googling aja. Nanti kita bisa munculin mungkin di layar sini ya. Oke. Jadi ada satu suku Himba, itu dia dikasih 12 kotak gitu. 11-nya warna hijau, satunya warna biru. Dimana orang normal kayak kita, itu bisa lihat yang ini hijau, yang ini biru. Nah, suku Himba dipanggil, disuruh coba cari satu yang beda, yang bukan hijau gitu. Dia kesulitan, Mas. Beberapa butuh waktu lama, beberapa waktu lama nebak dan salah. Padahal kalau kita lihat, kita langsung tahu, oh yang ini biru, yang ini hijau. Jadi dia nggak bisa membedakan. Karena dia nggak punya kata untuk warna biru. Bukan mana yang biru nggak, mana yang beda gitu. Susah deh. Nah, ketika orang suku Himba tadi dikasih warna hijau, 11 warna hijau, dan satu warna hijau lain yang sedikit berbeda, dia langsung tahu mana yang beda. Karena dia punya 16 kata untuk mendeskripsikan warna hijau. Jadi dia bisa dengan sangat mudah ketika dia langsung tahu bedanya warna hijau dan warna hijau. Jadi kalau ada 12 hijau semua, satu beda dikit, dia langsung tahu mana yang beda. Secepat itu, karena dia punya warna hijau yang berbeda. Kalau kita susah malahan. Nah, begitu dikasih hijau dan biru, dia bingung. Karena dia tapi kan kayak, masa gitu? Tapi faktanya gitu, Mas. Orang Rusia itu punya 2 kata untuk biru, ada light blue sama dark blue. Orang Rusia sangat mudah, misalnya dikasih banyak biru, mana yang beda, itu dia dengan mudah bisa membedakan. Orang Inggris susah. Just blue. Iya, karena mereka cuma punya blue. Ya. Tapi orang Inggris punya pink dan red. Orang Rusia akan susah membedakan mana yang pink, mana yang red. Kalau bisa, tapi akan lebih susah. Jadi pengaruh kata-kata tadi menciptakan emosi yang berbeda, menciptakan realita yang berbeda dari bahasa yang digunakan. Segitunya ya? Iya. Bahasa menarik, ya? Yang terbiasa kita pakai mempengaruhi realitas kita beneran di kehidupan. Ada satu suku di Tahiti yang kita udah pernah bahas, dia nggak punya kata untuk sedih. Dia nggak punya kata untuk sedih. Jadi ya semua orang itu bisa pakai kata-kata yang berbeda. Nah, dulu salah satu hal yang aku lakukan ketika aku transisi dari 1 ke 2, kita udah bahas kemarin. Salah satu orang yang paling banyak berpengaruh kan MLM ya, bukan orang ya, yang bikin aku pindah dari level 1 ke level 2. Nah, orang berikutnya yang menyumbang sangat banyak untuk aku pindah kayaknya, begitu aku masuk ke level 2 tuh yang paling banyak terekspos ke aku tuh Pak Tung Dasamoringin, Mas. Di level 1 ke 2? Di 2 mungkin udah di 2 ya. Oke. Pak Tung Dasamoringin. Nah, ada salah satu hal yang diajarkan Pak Tung waktu itu adalah merubah kata-kata. Merubah pilihan kata. Karena pilihan kata ternyata mempengaruhi mood, Mas. Bayangkan. Ada satu orang bilang, kamu lagi ngapain? Aku sibuk gitu. Kalau dia bilang sibuk, busy, itu langsung ngaruh sama istrinya. Kok sibuk kayak uring-uringan gitu pokoknya. Lagi nggak tenang, ada gitu. Pressure gitu kan, ya, tertekan sibuk. gitu. Ya, sibuk. Begitu dia ganti kata sibuk dengan I'm fully optimized. Moodnya berubah total.
Makanya kalau teman-teman ngikutin aku cukup lama, teman-teman tahu aku nggak pernah ngomong susah atau sulit. Aku ganti kata sulit atau susah itu dengan tricky. Tricky ini aku nyontek kode di Santoso. Atau menantang. Atau tricky. Nah kalau tricky, seru. Kayak main puzzle. Kayak ada sesuatu yang dicari nih. Ini main puzzle, aku kan suka nyusun Lego tuh. Nyusun Lego kan susah. Tapi pasti ada caranya tapi belum ketemu gitu. Jelimet. Susah, tapi seru. Jadi tricky. Jadi aku jarang pakai kata susah. Jadi ketika tricky, aku akan cari triknya. Aku akan cari jurusnya. Kalau susah, mentok. Otak kita berhenti. Nah, jadi kemampuan kita berkomunikasi, penggunaan bahasa, ini seringkali tadi mempengaruhi banyak hal. Secara kita bertindak. Bahkan tadi, kalau kita nggak punya kata biru, bahkan kita susah melihat warna biru. Karena kita nggak punya kata untuk warna biru. Jadi, karena kita kasih bahasa, jadi kita bisa melihat dengan cara yang berbeda. Dan itu ngaruh sama banyak hal lain di kehidupan kita. Pilihan kata yang kita pakai. Misalnya teman-teman suka pakai kata, aduh aku bingung mas. Gitu. Udah lo bingung, stuck katanya. Bingung pasti. Oke. Wah. Nah, makanya bingung biasanya diganti. Karena itu di suku, berarti sebetulnya pengaruh tongkrongan ngaruh banget ya mas ya? Betul. Kalau dia nongkrong di circle yang berbeda, akan punya arti yang berbeda untuk kejadian yang sama misalnya. Betul. Cara membahasakannya, cara nangkepnya gitu. Betul. Makanya bahkan katanya kalau kita nongkrong di tempat yang orangnya lebih kaya dari kita, masalah kita itu biasa aja. Oh, bukan masalah, itu diginiin aja selesai. Iya. Sama, dia bisa melihat masalah yang akan kita hadapi yang belum tahu. Oh, nanti lo punya masalah ini, lo harus siapin ini. Gitu. Iya. Jadi itu di tongkrongan. Nah, kalau dalam kehidupan pribadi, hal pertama yang aku lakukan dulu ketika aku mulai suka sama dunia pengembangan diri. Begitu aku sudah mulai pindah dari satu ke dua, aku mulai sadar bahwasanya aku bisa memilih realitaku sendiri. Hal pertama yang aku lakukan adalah merubah kata-kata yang aku pakai, yang normalnya aku pakai. Jadi kayak misalnya bingung gitu, diganti aku butuh informasi tambahan. Makanya jarang bingung aku. Nah, misalnya aku harus milih atau aduh bingung nih, enggak, bentar tak googling dulu, mostly gitu aku jawabnya. Bentar mas, tak riset dulu. Lama nggak mas? Kapan sampai menyadari? Ini kan aku juga kalau di dalam dunia hipnoterapi namanya semantik gitu. Oke. Jadi ada kata-kata yang memang bisa memicu feeling tertentu. Yes. Gitu. Nah, karena udah ketemu sangat banyak orang, aku sensitif banget sama itu. Kayak orang ngeluh itu buat dia, aduh ini ngerusak diri sendiri nih gitu. Tapi kan aku yang ngerasa dia enggak. Oke. Nah, cuman aku perlu inget lagi. Sampean inget nggak? Ada nggak sih momen khusus atau perubahan yang terjadi yang sampean inget dari tadinya tidak menyadari tentang hal ini sampai menyadari ini supaya teman-teman bisa dapetin momennya nih, apa yang dialami, apa yang dilakukan atau mungkin dengan sengaja dipelajari. Jadi aku kan ikut dengerin audionya Pak Tung dulu, audio bajakan lagi Pak Tung, sorry saya. Oke. Nggak beli mas. Jadi dulu aku punya teman di Jambi namanya Mas Mardi. Aku main ke rumahnya Mas Mardi terus dikasih audionya Pak Tung. Life Revolution sama Financial Revolution. Tapi nggak lengkap. Oke. Nggak lengkap. MP3 tapi nggak lengkap. Potongan-potongan. Tapi nggak lengkap. Itu tak play di mobil kalau pergi pakai flash disk kan. Dicolok. Dulu kan masih belum zaman Spotify MP3. Ya. Flash disk colok di mobil ya tak putar berkali-kali. Nah dari situ ya aku dengerin. Jadi aku belajar. Dan begitu didengerin ya akhirnya aku tahu dan ya udah langsung diadopsi aja. Dan akhirnya keyakinan. Jadi ada banyak keyakinan yang akhirnya aku adopsi dari Pak Tung. Misalnya salah satu yang sangat penting buat aku waktu itu adalah Pak Tung menginstal keyakinan bahwasanya perubahan datangnya seketika. Oh, itu dari sana juga. Perubahan datangnya seketika. Nah, karena aku yakin perubahannya datangnya seketika dan aku meyakini itu, jadi aku merasa tidak perlu beradaptasi. I see. Kalau orang kan tapi mas kan berubah nggak segampang itu, kan butuh proses. Nah itu karena dia punya keyakinan begitu. Yes. Dan itu jadi kebenaran kan gitu. Yes. Karena apa yang kita yakini jadi kebenaran. Nah kalau waktu itu aku dapat mungkin karena aku menganggap Pak Tung nih figur otoritatif waktu itu. By the way, figur otoritatif ini juga yang install rule-rule yang sesat juga mas. Jadi bisa nginstal rule yang benar, bisa yang sesat ya. Figur otoritatif ini bisa bahaya, bisa nggak bahaya gitu ya. Yes. Nanti kita bahas figur otoritatif yang nginstal sesuatu yang bisa bahaya gitu ya. Okay. Nah kita contoh yang bagus dulu. Nah karena menurutku Pak Tung itu otoritatif, jadi Pak Tung bilang perubahan datangnya seketika, aku ya langsung mengambil itu sebagai sebuah keyakinan. Perubahan datangnya seketika. Jadi ketika kita harus ganti kata-kata gitu. Jadi dengan sadar aku menulis, dengan sadar mengganti tadi. Oh bingung. Kalau aku bingung, otaknya bingung nih. Oke berarti aku butuh informasi tambahan.
Makanya aku jarang bingung. Aku harus mau beli A atau B, aku ya googling. Milih apa bentar, tak nonton Fitra Eri dulu kalau mobil. Iya. Kalau HP tak nonton gadgetin dulu gitu. Atau kalau kamera tak WA Kode ini kan freak, gadget freak ya. Pasti udah riset dia kan. Iya. Kok bagus mana? Bagus yang ini gitu. Jadi aku selalu tahu aku harus googling atau aku harus nonton video atau aku harus tanya ke siapa. Jadi jarang bingung aku. Iya. Sesimpel dalam semua kegiatan karena aku nggak menggunakan bingung sebagai go to pilihan kataku. Jadi selalu ya aku butuh informasi tambahan. Dan aku akan nyari informasi tambahan. Kalau aku nyari informasi tambahan, aku akan ketemu. Aku either googling atau sekarang gampang nanya ChatGPT, atau nanya orang yang ngerti, atau sekedar tak buat tidur. Di bawah tidur itu nanti ada Iya, contoh. insight. Waktu itu kurban tahun lalu. Aku harus memilih di antara 2 sapi kurban. Ini kan banyak orang kadang-kadang bingung milih baju A atau B gitu kan orang begitu. Yeah. Aku milih di antara 2 sapi kurban. Ada satu sapi yang sedikit lebih mahal tapi lebih gede. Ada satu yang sedikit lebih murah tapi lebih kecil. Tapi kalau kita ngomongin cost per kilo, ternyata yang kecil ini lebih menguntungkan. Tapi yang gede kalau gede aku pengen nggak bisa ngasih daging lebih banyak orang kan gitu. Tapi aku udah tahu yang gede ini lebih mahal, cost per kilonya jadi malah lebih mahal. Jadi kayak dipilih yang mana ya? Waktu itu aku bilang bentar tak buat tidur aja, besok juga tahu jawabannya gitu. Habis itu besoknya yang satu diskon, ya langsung gampang memilihnya. Jadi langsung dikasih. Oke. Dan biasanya tuh selalu terjadi. Ya, ketika aku ada 2 pilihan yang sama kuat yang ini A atau B ini kayak 50-50 lah. Itu nanti aku bilang tak buat tidur karena itu udah jadi pola ya. Itu nanti ada satu kejadian di mana sangat mudah memilih. Tiba-tiba yang satu diskon, tiba-tiba yang satu nggak ada apanya gitu, tiba-tiba yang satu kosong gitu. Jadi kayak dengan sangat mudah memilih dia. Yes, karena bingung bukan opsi dia aku. Yes. Aduh aku bingung banget nih harus ngapain. Nggak pernah. Tapi emang itu mungkin karena sampean mengikhlaskannya juga Mas. Maksudnya ya mengikhlaskannya bagian di level 3. Tapi di level 2-nya kan tadi di gabungan udah 2 dan 3. Iya. Nah di level 2-nya adalah aku dengan sadar memilih kata-kata tadi. Bingung, apalagi males. Itu juga kata-kata yang aku ganti. Susah gitu. Males. Apa pengganti males ya katanya? Oh, ngecas. Males juga sebenarnya. Aduh aku malas dulu bentar tak ngecas dulu. Ya leyeh juga, tapi kan beda, moodnya beda Mas. Mau ngecas baterai dulu gitu. Kalau ngecas baterai kan expecting something gitu untuk bisa setelah ngegas lagi kan, gitu kan. Iya. Aku lemes banget nih kan gitu. Beda. Atau aku main game dulu setengah jam ya. Saya malah main game enggak apa-apa. Jadi ada banyak kata-kata yang akhirnya aku rubah dengan sadar. Nah, karena memang makna dari kata-kata tadi akan mempengaruhi kebahagiaan kita, mempengaruhi mood kita, mempengaruhi semuanya, Mas. Dan kalau teman-teman yang masih di level 1 ke level 2 itu penting banget. Karena kadang-kadang tadi ya. Efek secara langsung itu. Yes, kita merasa nggak punya pilihan, kita merasa bingung harus ngapain. Karena penggunaan bahasa, karena apa tadi? Bahasa itu mempengaruhi apa yang kita persif. Kalau warna aja bisa beda yang kita lihat, apalagi yang lain-lain kan gitu. Iya. Segitunya Betul. pengaruh. Betul. Itu. Makanya dulu aku mendivide ulang tuh semuanya. Kerja adalah, uang adalah, hidup adalah, cinta adalah. Itu didesain ulang dengan benar, Mas. Iya. Di awal. Nah, itu yang paling banyak mempengaruhi aku. Menurutku di level 2 sumbangan terbesarnya ya dari Pak Tung. Jadi diartikan ulang ya. Gitu ya. Belajar misalnya, ilmu memberi arti. Uang adalah. Nah, kita bingung nyari uang karena mungkin orang nggak punya definisi yang jelas tentang uang. Ya. Jadi misalnya dia nggak punya uang, dia bingung harus ngapain. Karena dia nggak tahu uang itu apa sih kan gitu. Oke, ini kayak tadi bisa orang juga bisa membedakan warna hijau dengan mudah karena dia punya banyak kata untuk hijau. Kalau kita cuma punya satu kata untuk hijau, beda-beda dikit kita anggap hijau semua kan. Iya kan? Sama aja hijau-hijau juga. Gitu. Jadi dia matanya jadi nggak terlatih untuk melihat warna hijau karena dia cuma punya definisi terhadap satu warna hijau kan gitu. Iya. Karena aku punya definisi yang jelas uang adalah, jadi aku juga dengan mudah mengidentifikasi uang dan mencari uang karena artinya jelas. Gitu. Dulu waktu itu, ini juga dapat dari Pak Tung, uang adalah ide. Jadi uang adalah ide. Makanya kalau nggak punya uang, nyari ide. Karena ide sama dengan uang. Butuh uang nih, bikin apa ya? Ide apa ya? Apa yang bisa dilakukan? Jadi ide. Yang kedua, uang adalah alat tukar nilai tambah.
Oke. Uang adalah alat tukar untuk nilai tambah. Jadi kalau aku butuh lebih banyak uang, aku either bikin nilai tambah yang lebih banyak, atau aku menukarkan nilai tambah orang lain ke lebih banyak orang. Makanya dulu aku dapat banyak uang dengan bantuin bisnis lain kan gitu. Ada trainer, ada mentor yang bagus gitu. Aku tahu dia punya nilai tambah, aku tukarkan nilai tambah dia ke sebanyak mungkin orang. Sehingga aku dapat uang. Karena buat aku definisi uang adalah ide, uang adalah alat tukar nilai tambah. Jadi default otakku ketika kita perlu uang, ya aku perlu nyari ide, atau aku perlu bikin nilai tambah, atau aku perlu menukarkan nilai tambah yang orang sudah punya, yang aku kenal punya nilai tambah. Misalnya oke, Mas Fadli punya nilai tambah, tinggal tak tukerin ke orang. Jadi spesifik actionnya berdasarkan definisinya. Yes, jadi mudah. Ya. Berapa banyak di antara teman-teman yang udah ngelakuin ini penting untuk dilakuin teman-teman ya. Jadi sebaiknya habis ini banget teman-teman langsung tuh hal-hal penting dalam hidup Anda didefinisikan dengan sengaja dan sadar. Yes. Diulang. Cinta ulang. Cinta adalah. Orang bilang cinta adalah pengorbanan. Wah, berkorban terus dia. Bukan cintanya pengorbanan. Sepanjang. Dia cinta pengorbanan, dia berkorban terus. Semua harus digituin. Ada yang bilang hidup adalah perjuangan, seumur hidup dia berjuang. Kalau definisi kan life is beautiful gitu. Hidup itu indah. Kalau Pak siapa temanmu? Pak Ari ya? Pak Ari Agung. Hidup itu asoy. Jadi hidupnya ya asoy dia. Jadi itu dia definisikan dengan sadar. Jadi satu hal yang perlu teman-teman pahami tadi, pilihan kata itu mempengaruhi emosi kita dan mempengaruhi realita kita, mempengaruhi banyak hal. Karena bahasa yang kita gunakan. Nah, teman-teman, kita mulai sadar ada banyak hal yang sebenarnya nggak absolute truth tadi kan. Yes. Ternyata banyak yang apa satunya? Absolute relative truth. Okay. Relative truth. Jadi benar di suku A, sopan di suku A, di suku B belum tentu sopan loh. Betul. Dan yang perlu teman-teman define ulang adalah yang relative truth ini. Yes. Kalau absolute truth kan oke lah seluruh dunia semua orang bisa menerima dan nggak akan ada perdebatan. Tapi kalau yang relative truth ini yang berpotensi menghambat kesuksesan kita justru. Jadi yang pertama kita perlu define itu pilihan katanya. Kalau teman-teman suka pakai kata-kata yang ngempesin. Jadi gampang ini. Ada pilihan kata yang ngempesin, ada pilihan kata yang bikin semangat. Sesimpel itu aja. Oke. Jadi pilihan katanya. Kita nggak ngomong baik atau buruk atau pokoknya ada pilihan kata yang ngempesin tadi kayak susah ngempesin, lemes, bingung, males, gitu. Diganti kayak sibuk gitu misalnya. Sibuk belum tentu negatif. Ada orang yang sibuknya negatif, ya dicek aja kalau sibuk negatif berarti sibuknya perlu diganti. Fully optimize gitu. Atau tadi kalau bingung diganti butuh informasi tambahan gitu. Jadi itu step pertama yang diganti. Nah dulu aku terinstall sama figur otoritatif. Jadi waktu itu Pak Tung buat aku. Jadi itu. Oke, ini ada manfaat positif dari figur otoritatif. Yang negatifnya kita belum bahas, kita coba bahas di video selanjutnya mungkin teman-teman ya. Siap. Oke. Itu dulu Mas. Thank you so much Mas Angga. Artikan ulang itu yang penting. Kata-kata buat kita ya. Oke, thank you Mas. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah teman-teman.